Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kelas 5. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada anak-anak kesehatan dan kebahagiaan. Insya Allah Bapak hari ini akan menyampaikan materi bab 2, yaitu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Ini materi ini dibagi 2 kali pertemuan. Ini untuk pertemuan pertama, yaitu mengenal nama-nama Allah. Bapak yakin anak-anak sudah pernah mendapatkan materi ini waktu kelas 4. Apa sih nama-nama Allah? Gitu ya. Biasanya anak-anak selalu disenandungkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, dan seterusnya itu ya. Senandung Asmaul Husna. Baik. Anak-anak silakan buka bukunya halaman 19, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Dan silakan anak-anak buka Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Bapak akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu ayat tentang Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Asmaul Husna itu artinya nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya? Semuanya ada 99 nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan Bapak bahas pada hari ini yaitu Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit. Jadi Bapak nggak akan membahas 99, tapi yang akan dibahas adalah 4 Asmaul Husna, tapi pertemuan ini akan 2 dulu. Pertama Al-Mumit. Apa arti Al-Mumit, anak-anak? Al-Mumit itu Allah Maha Mematikan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha menghidupkan dan mematikan semua makhluk-makhluknya. Dari mulai malaikat, jin, setan, manusia, makhluk-makhluk hidup lainnya itu diciptakan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'annya yaitu surat Al-Baqarah ayat 258. Silakan. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim wa fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang berdebat Ibrahim tentang Tuhannya yaitu Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan? Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Anak-anak, ini ayat bercerita ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namruz, ya, seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan. Lalu apa hikmahnya mengimani bahwa Allah itu Al-Mumit? Nah, satu, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kehidupan, ruh masih ada dalam diri kita, maka bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, tidak boleh sombong karena hidup di dunia ini sementara. Ya, contoh Firaun sombong, pada akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Siapa tuh yang hartanya banyak? Korun sombong, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haman, dia orangnya pinter, akhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap harus rendah hati. Yang ketiga, menjaga diri untuk selalu taat kepada Allah. Yang keempat, banyak berbuat kebaikan, bersikap sopan dan santun, selalu menyambung silaturahim. Ya, kenapa? Orang mati yang pasti membutuhkan orang lain. Kita semuanya akan meninggal dunia, karena itulah sambung silaturahim. Insya Allah kita senantiasa pasti Allah akan menolong kita dan kita akan banyak yang menyayangi. Baik. Nih, anak-anak, kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita yaitu berbuat baik
belajar yang rajin, sehingga kita menjadi anak yang taat kepada Allah, sehingga jika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu akhir yang baik. Ini ada gambar anak-anak, ada gambar orang yang meninggal dunia lalu dimasukkan ke dalam liang lahat. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa kita sekarang hidup, kita mungkin suatu saat pada waktunya Allah akan ambil kita dan kita akan dimasukkan ke liang lahat lalu mempertanggungjawabkan setiap perilaku kita selama hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan baik juga dan kita akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Lalu yang kedua, al-hayyu. Apa itu al-hayyu? Al-hayyu artinya Allah Maha Hidup. Ya, diulangi. Al-hayyu artinya Allah Maha Hidup. Kalau tadi mah al-mumit mah Allah Maha mematikan. Nah, anak-anak perhatikan. Maksud Allah Maha Hidup, Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Ketika makhluknya binasa pun Allah mah tidak ada akhirnya. Disebutkan ini di buku kalian ada surat Ar-Rahman ayat 6 ayat 27. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup itu pasti fana, pasti mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu siapa? Allah yang Maha Besar lagi Maha Mulia. Ini menunjukkan Allah itu Maha Hidup. Nah, ini anak-anak contoh proses kehidupan manusia. Anak-anak, kita berawal dalam kandungan ibu kita nih, ya. Ada sebelum dari kandungan ibu kita itu kita ada di alam yang namanya alam ruh. Itu dalam Al-A'raf ayat 177 kalau tidak salah ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya, apakah aku ini Tuhanmu? Lalu kita menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Ditiupkan ruh, masuklah ke dalam rahim ibu kita sampai 9 bulan, lahirlah kita menjadi balita. Lalu kalian menjadi anak sekolah nih, agak gede bisa main bola. Lalu menjadi anak remaja, lalu menjadi orang yang sudah dewasa, ya, menjadi sarjana, lalu menikah, lalu menjadi tua, punya anak yang membantu kita. Akhirnya apa? Semua makhluk hidup akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa manusia itu akan mati, hanya Allah lah yang kekal abadi. Oke. Hikmah meyakini Allah Al-Hayyu. 1. Tidak bersikap sombong. 2. Selalu taat kepada Allah. 3. Banyak berbuat kebaikan. 4. Selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Senang bersedekah. Rajin berpuasa sunnah. Dan rajin melaksanakan sholat sunnah. Baik anak-anakku, ini materi dari Bapak untuk materi meyakini Allah dari 2 Asmaul Husna sementara ya, yaitu Al-Mumit sama Al-Hayyu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari 2 Asmaul Husna yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Baik anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan kedua, yaitu materi Al-Qayyum dan Al-Ahad. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.